Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Jadi langsung aja ya, kita akan bahas seputar portingan dan karakter ya. Jadi ini ada beberapa yang masuk ya, bukan nge-DM, nginbox ya ke WhatsApp kita. Dan yang masih bingung hubungin kita kayak gimana gitu kan. Jadi ada apa namanya, kita ngebahas karakter dan ada beberapa yang ngejapri bermasalah di gigi 4 dan 5 di ranking ya. Terus ada kemarin di post one juga ada beberapa yang berkendala ya. Terus ada juga yang ngirim foto apa namanya, portingan ya. Portingannya nggak seberapa, maksudnya nggak yang ekstrim banget gitu, tapi motor lemes, lemot gitu kan, karena kita udah sebenarnya udah sering lah, maksudnya bercerita gitu kan. Portingan itu gimana ya? Karena setiap masing-masing ilmu itu masing orang itu ilmunya beda-beda gitu. Jadi intinya kita ngebahas yang gigi 4 dan 5 aja dulu ya. Jadi gini ya teman-teman, di 2 tak ya, kalau kita ngobrolin standaran ya, nggak ngobrolin rasio, nggak ngobrolin yang aneh-aneh ya, yang racing-racing gitu. Kita ngobrolin standarnya aja dulu gitu. Kita ngobrolin standarnya, misalkan porting harian, misalkan porting harian tujuannya kalau di kita untuk nyaman aja gitu, dipakai touring, dipakai harian, dipakai deket, dipakai jauh, itu nyaman, enduran terjaga, terus stop and go nya enak gitu kan. Itu kan karakter harian touring gitu kan. Dan pada realitanya biasanya di medan-medan tertentu itu nggak cocok gitu kan. Ada yang mungkin biasa buat nanjak tapi gearnya berat, tapi pakai apa namanya, karbu gede gitu, atau membran gede, atau lidahnya juga segala macam, atau api rubah maju mundur segala macam. Intinya kita ngobrol standaran aja dulu ya. Kita ngobrol standaran aja dulu. Kalau kebutuhannya untuk nanjak, teman-teman jangan sekali-kali pakai gear depan 15 kalau di ranking. Di post one jangan lebih dari 14, boleh 13 kalau memang ya cuman buat nanjak-nanjak doang. Dan teman-teman juga harus perhatiin belakangnya berapa gitu. Kalau di ranking, roda itu mempengaruhi, karena ranking itu ada 2 tipe. Bisa pakai 18, bisa pakai 17 ringnya, incinya. Kalau di post one kan rata ya. Kalau di motor-motor bebek rata 17. Cuman perbedaannya paling ban aja gitu. Nah, gimana sih nyiasatinya gitu supaya kendala-kendala tersebut kayak di ranking, kita contoh di ranking dulu. Ada beberapa owner yang sering banget ngeluh 4/5-nya kok lemes, 4/5-nya lemes gitu. Saya udah pernah edukasi tentang hal ini. Sebenarnya di dua tak tuh hal-hal begitu tuh biasa aja sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang biasa? Kalau di Yamaha ya itu rasionya cuma 5 di ranking gitu, tapi napas panjang-panjang gitu. Nah sebenarnya untuk 4/5-nya ini bukan jadi ngedown apa gimana gitu, itu kebutuhan aja teman-teman. Terkadang yang sulitnya itu ketemu owner yang gini, dia pengen bawah jengat, maksudnya bawahnya responsif gitu, gaspol langsung angkat gitu kan, langsung jumping gitu kan, langsung terbang gitu kan. Terus tengahnya juga nggak mau berat gitu, atas juga pengen laju selaju-lajunya gitu, pengen top speed sampai 200 kpj lebih, wah gila aja. Nah intinya itulah, ada beberapa owner yang seperti itu. Jadi gini, entah apapun intinya, kalau sudah porting ya teman-teman yang budiman, teman-teman tuh harus milih gitu, terutama di Yamaha di ranking ya. Kalau di Ninja saya rasa masih aman-aman aja, karena mesin perfect lah kalau Ninja. Di ranking, jadi kalau teman-teman pengen ya 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada kendala, nggak ada drop, teman-teman jangan sekali-kali pakai gear berat gitu. Contoh misalkan gear standarnya ranking di 1537, belakangnya rodanya pakai 18, kan standar dari pabrik gitu. Nah sama kita dirubah,
gitu kan, dengan kondisi 18 misalkan ringnya, otomatis depannya biasanya yang 1537 itu atasnya itu berasa, di 5-nya itu berasa pengen ngoper lagi gitu, seolah-olah pengen sampai gigi 12 gitu kan, enggak, maksudnya kayak ke gigi 6 gitu kan, ke rasio 6 gitu. Nah, otomatis dilakukanlah penurunan gear belakang biasanya kan. Kalau depan biasanya jarang ada yang dirubah gitu kalau 18-an ya. Pengen lebih berat lagi gitu kan, supaya atasnya kena gitu. Itu kan keinginan, ya kan, keinginan owner nih, bang atasnya minta lagi gitu. Oke, atasnya minta lagi, lu pengennya gimana? Pokoknya atasnya sampai lebih laju dari ini gitu, biar nggak ngoper lagi, biar nggak ngerasa pengen ngoper lagi. Oke, siap. Kalau turun 1-2 mata itu nggak terasa, perubahan ada tapi nggak terlalu berasa. Minimal 3 mata, misal dari 37 ke 34. Nah, ketika masuk ke 34 nih, motor laju, enak gitu, jauh lah ibaratnya perbandingannya antara sorry kalau di ring 18 nggak 3 mata, 2 mata itu udah kerasa kalau di ring 18. Tapi di ring 17 pelek belakangnya itu kan berasa banget ya. Jadi minimal 3 mata kalau 17. Kalau hitungannya 18 ke 35 cukup. Nah, ini kan nanti atasnya makin panjang kan, maksudnya makin laju lah dibanding sebelumnya yang napas habis, misalkan pengen ngoper lagi gitu kan, habis napas lah intinya gitu kan. Nah, teman-teman ganti tuh ya gear berat, otomatis kan atasnya laju tuh. Nah, dicobainnya di mana? Di datar dong, karena pengen tahu di datar dilurus kan, pengen tahu atasnya ini laju apa enggak gitu kan, dicobain laju lah gitu, ngablesat lah gitu bahasa Spanyolnya mah gitu kan. Di atasnya laju dos, udah enak. Nah, ketemunya sama owner yang ribet gitu. Maksudnya ribet tuh dalam artian ketidaktahuan bisa gitu, kepenginnya perfect bisa gitu, karena dia mungkin punya duit segala macem. Pokoknya gue nggak mau tahu, motor tuh paling enak di segala medan gitu kan. Nah, ini yang terkadang ujung-ujungnya mekanik yang disalahin, atau ujung-ujungnya yang ngoprek lah intinya. Itu kan nggak semua yang ngoprek itu mekanik gitu kan, yang disalahin gitu. Ketemu tanjakan yang nggak seberapa, yang kemarin itu enak-enak aja gitu. Kemarin misalkan kita ke puncak nih gitu kan, atau ke tempat-tempat yang nanjak ya kayak Lembang gitu kan, atau ke mana namanya, ke Ciwidey gitu kan, enak nih, motor ngajol-ngajol bang kemarin mah, enak banget gitu kan. Cuman lurusannya kendala. Nah, kan kita itu kan ngikutin dia kendalanya di mana. Oh, kendalanya di lurus gitu kan, kendalanya di atas gitu kan, napasnya kurang panjang, benahin lah tuh napas panjang. Akhirnya kan bawahnya otomatis berkurang, tidak sebengis yang awal gitu. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, ownernya juga kekeh, itu udah solusi terbaiknya ya mungkin kalau memang arahnya memang dananya kuat ya upgrade terus ke API segala macam, ke yang lain lah gitu. Tapi kalau di sini dana terkendala gitu dan pengen enak atas tengah bawah tengah atas gitu, nggak mau tahu ya teman-teman jawab sendirilah gitu kan. Gini teman-teman, jadi untuk saya pribadi solusinya, karena kan banyak juga, Kang, emang kenapa kalau pakai pemula langsung pakai spek tinggi? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman orang yang terbiasa dengan spek-spek tinggi dan orang yang belum terbiasa dengan spek-spek tinggi itu pasti berbeda jauh gitu. Contohnya itu yang udah biasa misalkan stop and go enak, biasa pakai matic gitu kan, digas jalan gitu kan, engine brake lagi. Stop and go nya enak, turun gas, buka gas enak, langsung jalan gitu kan, pakai 4 tak gitu kan. Apalagi bore up pasti enak lah, kecuali herek ya. Kalau herek kan emang spek ngentup lah buat tengah atas, spesialis tengah atas gitu. Tapi ada juga yang galak-galak, kemarin saya pakai punya teman banyak yang galak-galak. Jadi nyiasatinnya itu ya kalau teman-teman pengennya torsi
power enak, udah jangan yang over, gearnya stabil, jadi buat nanjak enak, keluar tikungan enak, buat lurus enak gitu. Tapi jangan berekspektasi lebih gitu. Itu kalau di spek-spek mungkin harian kayak gitu ya, jangan ekspektasinya tuh kayak yang harus kenceng banget, harus laju banget atasnya, bawahnya harus jengat-jengat. Sebenarnya bukan nggak bisa gitu. Spek semi aja ke atas, termasuk ya punya kita lah gitu kan. Ya spek yang udah buat misalkan di karting aja, iseng-iseng latihan itu udah bisa gitu. Dan memang berat gitu kan. Tapi karena sudah terbiasa pakai spek-spek seperti itu, ya ibarat kita iseng-iseng spesialis lampu merah gitu kan, diselip gas ya ala-ala Star Drag gitu kan, ya pasti jengat-jengat motor gitu, pasti jingkrak-jingkrak. Karena kan sebenarnya spek semakin tinggi itu perubahan karakter gitu. Yang pengen atasnya lebih ngentup lagi ya wayahna gitu, otomatis bawah berkurang, meskipun tidak jauh tapi berkurang gitu. Otomatis ya kembali yang ke si ownernya itu, ke jokinya sendiri gitu, dia bisa ngatasi itu apa enggak gitu. Makanya kan saya selalu bilang ketika orang mungkin ya pemula di baru pegang lah, kalau pemula rasanya kurang gimana ya, baru pegang 2 tak gitu, tapi langsung order block, bang order block spek full gitu kan. Spek full, sebelumnya udah pernah pakai motor balap kah, udah pernah pakai spek tinggi kah gitu, atau sebelumnya langsung pakai Ereking atau Poswan kah, apa dulunya pakai Ninja? Wah udah jangan. Kalau yang udah terbiasa pakai Ninja gitu kan, enak di Ninja stop and go, das enak gitu kan, ngebuka enteng-enteng gitu kan, tiba-tiba ke spek tinggi di Yamaha gitu kan, udah ada yang jangan, nggak tepat itu ya teman-teman. Mulai belajar tentang apa itu setengah kopling gitu. Sebenarnya setengah kopling itu bukan cuman buat player gitu kan, buat gaya-gayaan, enggak gitu. Justru kalau di Ereking gitu atau di Ninja, bahkan sekalipun di Ninja gitu kan, yang mempunyai tabung induksi, atau Yaris atau Riz atau ya punya motor apa aja gitu kan yang memang dia ada tabung induksinya, setengah kuplingnya itu sesuatu sebenarnya teman-teman. Jadi 2 tak tuh bukan napas ya bahasanya, kegurihan yang HQQ itu ada di setengah kopling gitu. Kayak setengah kopling gas ngeblesat gitu. Nah itu yang udah memang dia terbiasa gitu. Tapi kan ada di sisi lain yang joki-joki atau owner atau yang pengendara di 2 tak yang dia nggak seneng gitu, jarang memainkan kopling gitu. Gue sukanya spek yang langsung gas dengat, nggak usah yang harus ngobok dulu, nggak usah yang harus nyelep kopling dulu, kan ada tipe-tipe seperti itu. Beda-beda gitu, beda joki ya beda pembahasan gitu, beda karakter gitu kan. Kan ada yang senang masuk tikungan baru nyelebat, wah itu nikmatnya luar biasa. Itu 2 tak seninya di situ gitu, yang nggak bisa dilakukan di 4 tak gitu. Bisa dilakukan tapi tidak segurih gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau ketemu kasus seperti itu, dan saran saya jangan kekeh gitu. Kalau saran saya, maksudnya kekeh dalam artian gini, ya kan punya saya spek harian touring gitu, pokoknya saya pengen enak, pengen laju gitu. Ya itu harus ada yang dikorbankan gitu teman-teman. Antara kalau memang spek touring dipaksa untuk kebut-kebutan, untuk speeding, untuk ya top speed lah, ya udah bawahnya korbanin gitu, nggak terlalu galak tapi tengah atasnya laju gitu. Dan jangan salah asumsi juga bahwa yang seperti itu pasti kalau semakin berat gearnya gitu atasnya semakin laju. Enggak. Kalau powernya nggak kuat, boro-boro dikasih gear berat, dikasih gear standar aja tetap aja nggak laju gitu. Intinya powernya harus kuat dulu kayak gitu teman-teman. Modal utamanya power dulu. Kalau motor power gede, ya mau dikasih gear berat juga mampu gitu ya, atau rasio yang berat-berat mampu gitu. Intinya kan ke power dulu kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang nanya, bang kok di 5 di 4 di gini. Coba teman-teman lebih
belajar lagi. Maksudnya kayak kita ngerasain nih motor kok 4/5 nya turun gitu. Nah, kalau saya sendiri nih, kalau ngalamin hal seperti itu, biasanya saya coba saya habisin di 4-nya. Dan kondisi jalan benar-benar harus datar gitu. Kalau nanjak sedikit udah jelas pasti beban gitu. Tapi kalau datar kita habisin di 4, mentokin di 4 sampai pengen ngoper, baru kita ngoper, itu pasti nyambung gitu. Karena masalahnya cuman di 4/5, bukan di 3/4/5, bukan. Itu kan jauh gitu kan. Kalau di 3/4-nya aja udah habis nih, di 3 udah. Pas masuk ke 4, masuk ke 5-nya udah makin down gitu. Jadi kalau cuman masalahnya di beda cuman satu rasio gitu, beda cuman 3/4 atau 4/5 gitu, itu saya rasa masih bisa diatasin, masih bisa diakalin, masih bisa apa ya bahasanya ya, kitanya ngerubah cara pakainya gitu kalau saya pribadi. Tapi kalau misalkan dari 1 ke 2, ketiganya aja di 5, di jumlah mentoknya misal rasionya jumlahnya 5 gitu kan, di 3-nya itu udah ngedon, ke 4 makin ngedon, ke 5 udah nggak jalan motor gitu, keberatan gitu. Pasti teman-teman sering lah lihat, mungkin ada yang nyeting apa sih gimana lagi riset gitu kan, itu sering banyak ada lewat FYP saya juga banyak gitu. Namanya lagi riset ya wajar-wajar aja sih kayak gitu mah gitu teman-teman. Jadi harus memikirkan harus ngorbanin salah satu. Misalkan bawahnya pengen jengat-jengat, ya udah wayahnya atas nggak terlalu ngebuka gitu, maksudnya nggak terlalu nusuk lah gitu, cepat habis napasnya gitu. Atau bawahnya yang pengen biasa aja tapi atasnya pengen, tengah atasnya nusuk gitu kan, bawah ngantuk atas nusuk gitu kan. Nah udah bawahnya beratin gitu. Tapi kan ada konsekuensi tersendiri gitu. Bukan berarti nggak bisa, intinya kalau mau bawah dibikin lemot pun gitu, dibikin ngantuk pun, kalau kita bawahnya udah terbiasa nyelip kopling, udah terbiasa tahu power di mana nih motor jangan sampai drop gitu, insya Allah. Toh saya touring kemana aja biasa aja gitu, mau ke puncak ya, mau ke jalan-jalan yang nanjak gitu, orang ngomong spek tinggi, ya maksudnya spek di atas rata-rata gitu kan, spek yang udah boros lah katakanlah gitu kan, bisa sampai nyampe ke yang jauh gitu kan, ya itu buktinya gitu. Dan BBM ya biasa aja sih, BBM juga nggak yang jauh sampai 2 liter 3 liter, ya enggak juga, seliter juga perbandingan sama harian touring nggak nyampe kayak gitu teman-teman. Jadi ya mungkin seputar sharing, sebenarnya banyak banget masih ilmunya, cuman ya terbatas kita waktunya ya. Ya paling kayak gitu teman-teman. Nanti kalau ada lagi yang seperti itu, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalkan memang arahnya mau ke apa namanya, bawahnya enak, ya udah tinggal ngorbanin atasnya gitu. Atau atasnya yang pengen enak berarti ngorbanin bawahnya. Atau pengen yang tengah-tengah, ya udah bawah enak, atas enak, tapi nggak maksimal di atas gitu teman-teman. Ya, itu aja dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp aja. Ya, nomor ada di atas. Langsung di samping, di foto ya. Foto profil ya, gaspol.